Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim yang semoga dirahmati Allah. Jamaah Majelis Taklim Qalbun Salim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini, pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di sesi kedua tentang terapi dari penyakit hati. Setelah kita menguraikan jenis-jenis penyakit hati 7 macam yang sudah kita uraikan di pertemuan yang lalu, insyaallah kita akan membahas sekarang bagaimana terapinya. Saya menyitir dari sebuah kitab At-Tibyan fil Adabi Hamalatil Quran dari karya Abu Zakaria Yahya bin Sharf An-Nawawi. Terapi untuk menghilangkan, menyembuhkan penyakit hati ada 5 di sini disebutkan. Bukan berarti hanya 5 ini, tentu saja cabangnya begitu banyak, tapi pokok utamanya ada 5. Apa yang 5 tersebut? Seorang ulama besar bernama Ibrahim Al-Fassah, dia berkata, terapi penyakit hati ada 5. Yang pertama adalah merenungi Al-Quran. Bukan cuma membaca, merenungi Al-Quran. Berarti membaca, mentadaburi, mempelajari, menghayati, dan merenung tentang isi Al-Quran. Merenungi isi Al-Quran. Kemudian yang kedua, senantiasa gemar berpuasa sunnah. Senantiasa menjaga saum sunnah. Terus dijaga saum sunnahnya. Yang ketiga, tetap dawam, istiqamah. Mendirikan sholat malam. Qiyamul lail atau tahajud. Tetap istiqamah. Dawam, mendirikan sholat malam. Qiyamul lail atau tahajud. Yang keempat, senantiasa berzikir kepada Allah di saat sunyi sendiri, di saat sepi sendiri. Wabil khusus di sepertiga malam akhir. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Di samping itu juga berdoa, beristighfar. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Inilah 5 terapi dari obat penyakit hati. Insya Allah, jika 5 ini betul-betul diterapkan pada diri kita masing-masing, nggak usah kita memperdulikan orang. Kalau orang nggak mau menterapinya diri. Yang penting kita ajak minimal diri kita, keluarga-keluarga dekat kita, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, andai tolan kita, mari kita ajak. Jika mereka tidak mau, sendiri. Yang penting bersegera untuk diri sendiri. Berlomba-lomba jika ada peserta yang lain. Bersegera meskipun sendirian.
Karena dengan kita bersih penyakit hati kita, yang sudah kita bahas di tempatnya di pertemuan yang lalu, ciri orang yang akan diridhoi Allah nanti berjumpa di surganya Allah, hatinya bersih. Bukan yang qalbun mayit, na'udzubillah. Qalbun marid pun bukan orang munafik, tapi qalbun salim. Orang yang datang kepada Allah, ja'a qalbun munib. Hatinya sudah bersih. Bersih dari kesalahan dan dosa. Maka untuk itu, saudara sekalian, untuk kita menerapi diri kita dengan obat penyakit hati ini, harus bersungguh-sungguh. Jika banyak pesertanya, mari kita berlomba-lomba. Jangan sampai kalah. Jika nggak ada pesertanya, nggak apa-apa. Meskipun kita sendiri, mari kita bersegera. Baik, sebelum saya menguraikan 5 ini, saya akan awali dengan sebuah mukadimah, 2 buah ayat Al-Quran. Pertama, surat Al-Hadid, surat 57, ayat yang ke-21. Kedua, surat Ali Imran, surat 3, ayat 133. Salawat serta salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Sabiqu, berlomba-lombalah kamu ila maghfiratin, untuk meraih ampunan min rabbikum, dari Rabbmu, wa jannah, dan untuk meraih surga, arduha ka'ardis samai wal ard, yang luasnya surga seluas langit dan bumi. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih, yang hanya Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada keluar. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah. Itulah karunia Allah. Yu'tihi man yasha, yang Allah akan berikan kepada siapapun hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Maha pemberi karunia yang paling besar. Maha pemberi karunia paling besar. Dialah Allah. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ayat ini jelas bahwasanya kita untuk menyucikan diri, membersihkan hati kita, guna meraih ampunan dan surganya Allah, butuh perjuangan. Sampai perintahnya sabiqu, berlomba-lomba. Apa yang terjadi dengan perlombaan orang-orang yang berlomba-lomba untuk meraih dunia? Jangan khawatir, tidak pernah lelah. Nggak mau kalah, pengen finish di depan. Pengen menang. Kalau perlombaannya urusan dunia. Meskipun perlombaan sepele, pengen menang. Mereka akan bersegera, mereka akan berlomba-lomba. Bayangkan kalau urusan untuk akhirat, untuk bekal agama akhirat. Ada orang berlomba-lomba datang lebih dulu ke masjid. Jarangnya luar biasa. Ada orang berlomba-lomba untuk datang duduk di saf terdepan. Hanya orang yang tahu ilmunya.
Ada orang berlomba-lomba segera mohon ampunan ketika dia berdosa. Hanya orang yang takut kepada Allah. Di sini diperintahkan adalah berlomba-lomba. Karena ketika Anda berlomba-lomba, Anda sedang berusaha ini menerapi penyakit hati yang ada di dalam dada manusia. Diterapi. Dengan apa diterapinya? Itu usaha yang sungguh-sungguh. Lalu nanti poinnya yang 5 tadi saya uraikan. Insya Allah saya akan jabarkan. Ustadz, bagaimana kalau tidak ada peserta? Di dunia meskipun tidak ada peserta, Anda terus berjuang. Sama untuk kita meraih ampunan Allah. Surganya Allah. Agar hati kita jadi bersih dari segala kesalahan dan dosa. Dan berusaha untuk terus bersih. Kalau toh nggak ada peserta lain, nggak pakai berlomba-lomba, Anda terus harus berjuang sendiri. Bersegera. Kalau berlomba-lomba, banyak pesertanya, ada pesertanya, masing-masing bersaing. Kalau bersegera, nggak ada siapa-siapa. Anda sendirian. Tentu ini lebih malas. Tapi kata Allah, bersegera. Ali Imran, surat 3, ayat yang ke-133. Kalau tadi sabiqu ila maghfiratin, berlomba-lomba meraih ampunan Allah, sekarang wasari'u, dan bersegeralah. Wasari'u, dan bersegeralah. Ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan dari Rabbmu. Wa jannah, dan untuk meraih surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surganya Allah itu bagaikan luasnya langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan hanya untuk orang-orang bertakwa. Saudara sekalian, dari sini jelas bahwasanya ada perintah kita bersungguh-sungguh. Jangan suka tunda-tunda untuk kita berbuat kebaikan, untuk kita membersihkan hati, menerapi dari penyakit hati. Segera cari obatnya, konsumsi obatnya. Andai kita ada perjuangan ke arah sana, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah kemudahan, dilapangkan hatinya, dilapangkan dadanya. Tapi ingat tadi, bersegera, jangan tunda-tunda. Sekarang, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah diberikan wasiat oleh Nabi SAW. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Abdullah bin Umar kemudian berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah." Apabila telah masuk waktu pagi, jangan tunda untuk Anda berbuat kebaikan, untuk Anda bermunajat, untuk Anda memohon ampun, untuk Anda bertobat. Nanti sore, jangan. Sekarang, pagi, sekarang. Segera. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Dan jika telah masuk waktu sore, jangan besok pagi. Sekarang. Bersegera. Khudh min sihatika li saqamika. Ambil kesempatan mumpung kamu masih sehat sekarang ini. Yuk, untuk bekal sakit kamu. Wa hayatika li mautika. Ambil kesempatanmu mumpung kamu masih hidup sebelum kamu mati. Sekarang, ambil. Dari mukadimah 2 ayat ini dan satu hadis yang barusan saya uraikan, mari kita bahas sekarang terapi penyakit hatinya. Kita awali dari 1. Tadabburi Al-Quran. Menghayati Al-Quran. Merenungi Al-Quran. Jangan hanya dibaca. Dan kapan Anda merenungi Al-Quran? Membaca dengan tadabbur setiap saat. Maaf, bukan cuma se-Ramadan sekali, setahun sekali Ramadan. Jangan. Sebulan sekali. Jangan. Sepekan sekali cuma di hari Jumat. Jangan. Kita uraikan yang pertama. Terapi penyakit hati yang pertama. Yaitu
senantiasa merenungi Al-Quran. Dengan cara apa? Membaca, mentadaburinya, mempelajarinya, menghayatinya, meyakininya, untuk diamalkan. Insya Allah, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Quran sendiri oleh Allah adalah obat penawar bagi segala penyakit yang ada di dalam dada, yaitu penyakit hati. Syaratnya, jangan cuma dibaca. Al-Quran surat 10, surat Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran. Allah sebut Quran itu mau'idhah, pelajaran. Maka pelajaran dalam Quran, yang dimaksud pelajaran dalam kurung Al-Quran. Dari mana asalnya? Mir rabbikum, dari Allah Rabbmu. Jika kamu betul-betul jadikan Quran sebagai pelajaran, berarti Anda baca, Anda pelajari, Anda tadabburi, Anda hayati, Anda maknai, untuk bisa diamalkan, maka Quran akan menjadi syifa'ul lima fis sudur. Obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Wahuda wa rahmah, dan menjadi petunjuk serta rahmah lil mu'minin, bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Yang tidak beriman, tidak. Ayat ini jelas, saudariku sekalian yang semoga dirahmati Allah, para jamaah qalbun salim. Anda tidak mungkin akan sembuh dari penyakit hati kalau Anda tidak mau berobat. Salah satu obatnya adalah ini, tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Kenapa harus ditadaburi? Kenapa harus dipelajari? Karena Allah katakan Quran itu pelajaran. Kenapa harus dipelajari? Karena Quran menjadi juklak, pedoman hidup untuk orang yang memiliki keyakinan di dalam hatinya. Ini alasan kenapa Quran dipelajari. Karena Allah memang perintahkan. Quran itu mau'idhah, pelajaran. Tapi alasannya kenapa dipelajari? Karena Quran adalah pedoman hidup kita. Siapa yang ingin selamat dunia sampai ke akhirat, pedoman hidupnya hanya satu. Al-Quran. Surat 45. Surat Al-Jathiyah. Ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hadza basairu linnas. Al-Quran ini adalah pedoman, yakni pedoman hidup bagi manusia. Wahudan, petunjuk. Warahmah, serta rahmat, kasih sayang Allah. Liqaumi yuqinun, untuk kaum yang meyakini. Pertanyaannya adalah, Anda yakin nggak dengan Al-Quran? Anda yakin nggak dengan Quran? Yakin Ustaz, sudah sampai batas mana Anda dengan Al-Quran? Baru dibaca? Ngejar hatam? Atau Anda sudah mulai pelajari? Anda tadaburi? Anda hayati? Anda merenung isinya? Bahkan Anda sudah mengamalkan? Lihat, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, mereka orang yang merenungi isi Al-Quran. Orang yang mampu merenungi isi Al-Quran. Mereka yang mentadaburi, membaca dan mempelajari Al-Quran. Menghayati Al-Quran. Maka saudara sekalian, nggak cukup Al-Quran hanya dibaca. Nggak cukup Al-Quran hanya dibaca. Karena Quran itu pelajaran. Wabil khusus untuk siapa? Orang yang ingin meraih takwa. Yang tadi surga hanya untuk orang takwa. Yang imannya benar. Dan untuk meraih itu,
maka harus belajar. Pelajaran orang takwa cuma satu, Allah tegaskan, Al-Quran. Ali Imran surat 3 138. Surat 3 Ali Imran 138. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin." Quran ini adalah penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan yang sangat jelas linnas, untuk seluruh manusia, untuk semua manusia, wabil khusus manusia yang telah mengimani Al-Quran, yaitu seorang muslim yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wahudan, menjadi petunjuk, wa mau'izatun, dan sebagai pelajaran, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Maka jika kita ingin meraih kedudukan takwa, di mana takwa itulah orang yang memiliki hati yang bersih, qalbun salim. Pelajarannya Quran. Maka nomor 1, apa itu penawar terapi bagi penyakit hati? Mentadabburi Al-Quran, menghayati Al-Quran. Dan yakini Quran itu dari Allah, bukan selain dari Allah. Kalau Quran selain dari Allah, terdapat banyak pertentangan isinya dalam Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran, satu ayat dengan satu ayat lain saling menyambung, saling bersatu, saling mendukung. Tidak ada yang mencerai-beraikan maknanya. Ini saudara sekalian. Jelas, Quran itu pelajaran untuk orang takwa. Maka tadaburi dan yakini Quran dari Allah. Surat 4, surat An-Nisa, ayat ke-82. Ada sebuah pertanyaan yang Allah lemparkan kepada umat Islam. Tentu orang-orang yang sudah membaca Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Tidakkah mereka merenungi atau mendalami Al-Quran? Pertanyaan Allah bukan afala yaqra'unal Quran. Apakah mereka tidak membaca Quran? Tidak. Banyak orang Islam membaca Quran. Tapi belum sampai tingkat mentadabburi, menghayati atau mendalami Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah, andai kata Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pastilah mereka menemukan banyak pertentangan di dalam Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada sedikit pun pertentangan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran dari Allah. Anda sadar, Anda tahu tidak ada isi pertentangan dalam Al-Quran. Kalau Anda sudah mentadaburinya. Kalau tidak mentadaburi, ya cuma keluar dari mulut, begitulah. Ada ayat yang semakna dengan ini. Yang diperintahkan oleh Allah, kita mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran, merenungi isi Al-Quran, agar bisa diamalkan. Kalau Anda tidak merenungi Al-Quran, hati Anda tertutup. Surat Muhammad, surat 47, ayat yang ke-24. Awal ayatnya sama tadi. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak menghayati Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi saudariku seiman, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, para jamaah qalbun salim. Orang yang cuman baca Quran saja, ada risiko hatinya terkunci. Siapa mereka? Yang sekedar baca Quran tanpa pernah ditadaburi. Nggak ngerti isinya, nggak ngerti apa-apa. Hanya keluar dari mulut, begitu saja.
Akhirnya apa yang terjadi? Dia baca Quran. Tapi ketika disampaikan dalil tentang isi Quran, mereka kemudian ingkar. Mereka baca Quran, tapi ada ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan, ditinggalkan. Ada ayat Al-Quran yang melarang, dilanggar. Ada hukum Al-Quran yang harus ditaati, dia khianati. Tapi mereka tidak menyadari. Hatinya terkunci, saudara sekalian. Apa salah satu permasalahannya? Nggak mentadaburi Al-Quran. Suatu ketika, Nabi mengadu kepada Allah. Di surat Al-Furqan, di surat 25. Ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rasul, dan Rasul berkata, mengadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran diabaikan. Mahjuro, ditinggalkan. Maksudnya diabaikan di sini bukan tidak dibaca, dibaca. Tapi dibaca sekedar dibaca, keluar dari mulut, keluar dari kerongkongan, hampir tidak mengetahui makna apa-apa. Di kampung-kampung yang tidak pernah ada pelajaran Al-Quran, yang sekedar ngaji, memang tidak punya kemampuan ke arah sana. Memang pendidikannya, stratanya memang rendah. Rata-rata cuma tanya tamat SD, paling SMP. Mereka tidak mampu untuk mentadaburi karena memang kemampuannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupan. Tapi ini ada orang di kota, dia punya gelar sarjana S1, S2, S3, gelarnya berentet, ilmunya cerdas, untuk dunianya dia bisa raih, dia bisa belajar apa saja, tapi tidak tadabbur Al-Quran, hatinya belum tentu akan sehat. Betul, silahkan perhatikan. Karena Allah sudah berikan jaminan, orang-orang yang berpaling dari Quran, orang itu merasa benar meskipun salah. Orang itu merasa di jalan lurus meskipun jalannya bengkok. Orang itu disesatkan setan tapi tidak sadar. Apa salah satu sebabnya? Berpaling dari Quran. Quran, selain Allah sebutkan tadi sebagai syifa, Allah juga sebut Quran itu sebagai zikir. Al-zikr, peringatan. Quran itu disebut sebagai al-zikr, peringatan. Maka kalau ada orang berpaling dari peringatan Allah, al-zikr, orang itu pasti celaka. Pasti celaka. Allah yang menyatakan itu. Al-Quran sudah sampai kepadanya. Tetapi bukannya mengikuti Al-Quran, mengikuti mentadarui Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, cuma sekedar dibaca, tapi jauh menyimpang dari Al-Quran, pasti celaka. Kenapa celaka? Sebab dia perbuatannya, amalnya, hidupnya belum tentu berpedoman dengan Quran. Sedang tadi di surat 45 ayat yang ke-20, Quran Allah nyatakan sebagai pedoman hidup. Maka akan banyak orang-orang yang salah. Ketika di dunia tidak mentaati Allah dan Rasul, tidak mentaati Al-Quran dan As-Sunnah, sampai digambarkan tadi di surat 25, saya bacakan ayat ke-30. Coba mundur dari ayat 27-nya. 27, 28, 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-27-nya.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yawma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Nih, lihat penyesalannya. Ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Maaf, itu bukan kedua jarinya. Kalau kedua jarinya, ya'addu dzalimu ala isba'ihi. Itu bukan isba'ihi, yadaihi. Asabi, jari jemari. Yadai, tangan, dua tangan. Jadi menggigit 10 jarinya. Tanda menyesali perbuatan penyesalan yang sangat dahsyat. Yaqulu, mereka cuma mengatakan, ya laitani, aduhai celaka, aduhai celaka. Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba sekiranya dahulu aku hanya ngambil jalan bersama Rasul. Coba dulu saya bersama Rasul. Andai kata dulu saya mengikuti Rasul. Itu ucapan ketika sudah di padang mahsyar. Sudah di padang mahsyar. Dia menyesali diri. Subhanallah. Kemudian apa yang terjadi? Dikatakan di ayat ke-29-nya, 28-nya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu di dunia aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Kenapa? Ini dia jawabannya di ayat ke-29-nya. Laqad adallani ani dzikri. Sesungguhnya si fulan telah menyesatkanku dari zikir. Apa itu dalam arti? Peringatan. Apa yang dimaksud peringatan? Al-Quran. Al-Quran. Jadi Quran itu apa? Zikir. Peringatan Allah. Ba'da ija'ani. Setelah Quran itu datang kepadaku. Lalu aku abaikan Al-Quran. Wa kana syaitan lil insani khadhula. Maka sungguh syaitan itu betul-betul pengkhianatnya manusia. Maka tadi ayat yang ke-30 sudah kita baca tadi di depan. Rasul mengadu, ya Allah, kaumku sudah mengabaikan Al-Quran. Ya Allah, kaumku baca Quran tapi nggak ngerti apa-apa tentang Al-Quran. Tidak mentadaburi, tidak menghayati. Maka cuma dibaca tapi akhlak perbuatan amal nggak cocok dengan Quran. Sakit hatinya. Nggak sembuh. Wong tidak pernah diterapi dengan Al-Quran. Al-Quran obat penyakit hati, bahkan bukan cuma obat penyakit hati, seluruh penyakit fisik atas izin Allah bisa sembuh dengan Quran. Kalau kita benar-benar beriman dan yakin. Tapi bagi orang kafir, Quran menjadi penyakit untuknya. Menjadi kegelapan untuknya. Menjadi penghalang baginya. Al-Isra surat 17 ayat yang ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami telah turunkan Al-Quran. Ma huwa shifa. Quran itu sesuatu yang menjadi obat, yang menjadi penawar, terapi. Warahmah. Dan menjadi rahmah, kasih sayang bagi orang-orang yang lil mu'minin, yang benar-benar beriman. Bagaimana orang yang zalim mengaku iman tapi tidak mentadaburi Al-Quran, tidak dijadikan Quran menjadi obat, penawar, tidak menjadikan terapi. Wala yazidu zalimina illa khasara. Maka bagi orang-orang zalim, Quran itu menambah kerugian. Seakan-akan tuh rugi dengan adanya Quran. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, serba diatur. Maka sampai Nabi SAW mengatakan, ada manusia paling jahat di akhir zaman. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, Inna ba'di min ummati, sesungguhnya nanti akan datang sesudahku suatu umat,
Umat siapa maksudnya? Umat Nabi, kita umat Islam. Au sayakunu ba'di min ummati qaumun. Atau Rasul mengatakan, kelak akan datang suatu kaum setelah aku tidak ada. Yaqra'unal Qur'an, mereka mulutnya membaca Al-Qur'an. La yujawisuhana qimahum. Tetapi tidak sekedar, tapi hanya sekedar membaca. Keluar suara dari kerongkongan mereka. Hanya sekedar baca saja. Yakhrujuna minid-din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Orang itu baca Quran, hatam Quran, tapi keluar dari agama Islam seperti cepatnya anak panah lepas dari busurnya. Bisa dibayangkan, secepat kilat anak panah lepas dari busur panah. Ada orang Islam baca Quran, tapi akidah Islamnya lepas seperti busur anak panah. Kenapa? Dibaca Quran hanya sampai keluar suara dari kerongkongan. Gak sampai ke sini. Gak sampai ke sini. Apalagi dalam amal perbuatan. Allahu Akbar. Nah, Rasul sudah menyampaikan 1400 tahun lebih. Maka selama dia tidak mentadaburi Al-Quran, summa la ya'uduna fihi. Mereka tidak akan kembali lagi kepada aturan agamanya. Mereka akan mengikuti hawa nafsunya. Hum syarrul khalq wal khaliqah. Itu seburuk-buruk tingkah laku, seburuk-buruk makhluk yang bertingkah laku di luar Al-Quran. Sudah sekalian, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ayat-ayat yang kita bahas benar. Al-haq min rabbik. Benar. Benar hak dari Rabb. Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mari saudara, mari kita meningkat. Agar hati kita tenang, tentram, tubuh kita tenang, tentram. Hayo kita tadaburi Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Al-Quran petunjuk kehidupan. Al-Quran sumber ketenangan, kedamaian, sumber peringatan. Yang semuanya berkumpul jika kita mentadaburi Al-Quran. Insya Allah tenang hati kita. Bagaimana caranya? Kita baca, kita pelajari, kita telaah, kita hayati, kita tadaburi, dan berulang-ulang. Berulang-ulang. Jangan cuma sekali, dua kali, tidak. Terus. Karena memang Al-Quran diturunkan berulang-ulang. Semakna ayatnya, semakna sama. Orang yang ingin hatinya tenang, menjadi qalbun salim, tubuhnya pun ikut tenang. Biasakan diri tadaburi Al-Quran. Biasakan diri kita jangan hanya baca Al-Quran. Surat 39, surat Az-Zumar. Ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha masaniya. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu firman Allah, Al-Quran. Al-Quran itu perkataan Allah yang terbaik. Sebagai apa? Kitaban, kitab Al-Quran. Mutasyabihan masaniya, yang ayatnya semakna dan sering diulang-ulang. Kita sedang mengulang-ulang Al-Quran. Makna Al-Quran. Disuruh ini, ayat ini, lari ke ayat ini, tadabbur Al-Quran, tafsir Quran bil Quran. Kita sedang membahas terapi Al-Quran, obat penyakit hati. Sudah belasan ayat kita akan membahasnya. Subhanallah. Dan diulang-ulang. Apa yang Allah harapkan ketika kita mengulang-ulang Al-Quran dengan cara mentadabburi, memahami? Taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum.
supaya dengan Al-Quran yang mereka ulang-ulang terus dengan ditadaburi, dipahami, akan menjadi bergetar tubuh mereka, kulit-kulit mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Alladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Kenapa takut? Paham dengan Quran. Pasti takut. Karena orang yang paling takut pada Allah itu siapa? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takut pada Allah di antara hamba-hamba adalah ulama. Orang yang berilmu, yaitu berilmu Al-Quran. Kalau Anda sudah takut pada Allah, tubuh Anda bergetar ketika Anda mentadabburi Al-Quran, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenang, kemudian menjadi tentram kulit mereka, tubuh mereka dan hati mereka. Dengan apa? Zikrillah, dengan Al-Qur'an. Disebut di sini zikrillah, mengingat Allah. Quran yang dimaksud ini. Dzalika hudullah. Inilah Quran, petunjuk dari Allah. Yahdi bihi may yasha. Allah berikan petunjuk ini kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dapat petunjuk. Siapa mereka? Yang mau mentadabburi Al-Quran. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Maka barang siapa yang disesatkan oleh Allah, adakah yang dapat memberi petunjuk? Maka kita mundur sebelum ayat ini, ada sebuah pertanyaan. Samakah orang yang mentadabburi Quran dengan orang yang lari dari Quran? Ada pertanyaan. Yang pertanyaan ini sesungguhnya nggak butuh jawaban, tapi kita merenung. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Maka apakah sama orang-orang yang telah dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, sedang mereka mendapatkan cahaya iman di dalam hatinya dari Rabb mereka, samakah dengan orang yang hatinya mati, hatinya membatu, yang tidak mau mentadaburi Al-Quran? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka, celaka mereka, orang-orang yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, untuk mentadabburi Al-Qur'an. Ingat tadi, yang dimaksud zikr adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Celaka. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka dalam kesesatan yang nyata. Maka ini saudara sekalian, terapi dari segala jenis penyakit hati yang paling utama, yang paling mujarab, yang paling manjur adalah Quran. Tapi ingat, tadi saya katakan, bukan cuma dibaca, dihayati, direnungi, ditadaburi, dipelajari untuk diamalkan. Bagaimana orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Quran telah datang kepadanya? Pasti celaka. Surat Fussilat, surat 41, ayat 41. Surat Fussilat, surat 41, ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bidzikri." Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari zikir. Coba lihat dalam huruf. Apa itu Allah terjemahkan zikir itu yang dimaksud? Quran. Jadi zikir yang dimaksud itu Quran. Yang dimaksud majelis zikir, majelis yang di dalamnya sedang mempelajari Quran. Bukan zikir rame-rame, geleng-geleng kepala sampai joget-joget, nyanyi-nyanyi. Bukan. Tapi mentadaburi Al-Quran. Quran disebut oleh Allah zikir. Coba perhatikan sekali lagi dengan jelas. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka mengingkari, bizikri, mengingkari zikir. Bukan mengingkari zikir kepada Allah, zikir rame-rame, bukan. Tapi mengingkari Al-Quran. Kenapa? Karena lanjutan, lamma ja'ahum. Ketika zikir itu datang kepada mereka, disampaikan kepada mereka. Apa itu? Al-Quran. Pasti celaka, saudara sekalian. Orang yang nggak tadabbur Al-Quran, padahal dia punya ilmu dan mampu, celaka. Nggak mungkin hatinya akan sembuh dari segala penyakit-penyakit hati. Wa innahu lakitabun aziz. Quran itu adalah kitab yang sangat mulia.
maha mulia. Dan tegas Allah katakan di ayat 42-nya, la ta'tihil batil. Quran tidak akan pernah didatangi oleh kebatilan. Berarti pasti benar, hak. Min baini yadai, baik itu dari depannya, wala min khalfi, maupun dari belakangnya. Berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber hukum yang harus kita kaji, kita pelajari, kita imani, kita amalkan. Jika proses itu kita lakukan, insya Allah Quran yang kita tadabburi, kita hayati, kita renungi, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bersih hati kita dari segala penyakit. Bersih segala penyakit. Insya Allah. Allah yang memberikan jaminan. Maka saudara sekalian, ketahuilah sekali lagi, Al-Quran peringatan Allah untuk kita. Al-Quran adalah peringatan yang bisa menjadi petunjuk bagi orang yang benar-benar meyakini. Al-Quran bagi orang-orang yang sebenar-benarnya ingin mentadaburinya, menjadi penawar dari segala bentuk penyakit, baik itu penyakit fisik maupun penyakit hati. Dan Al-Quran bagi orang yang tidak mau mentadaburinya, yang tidak mempelajarinya, yang tidak mengamalkannya, Quran akan menuntut Anda. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Ash'ari, Nabi SAW bersabda, Al-Quranu hujjatun lak au alaika. Quran akan menjadi hujjah bagimu. Quran akan membelamu. Quran memberi syafaat bagimu. Atau Quran yang akan menjadi penuntut yang memberatkan kamu. Jadi saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, Quran akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Maka seorang muslim yang mampu mentadaburi Quran tapi malas nggak mentadaburi Quran, padahal dia ilmu dunianya hebat, kelak mereka dimintai pertanggungjawaban. Surat Az-Zukhruf, surat 43, ayat 44. Surat 43, Az-Zukhruf, ayat 44. Wa innahu, bahwasanya sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran, zikrul laka, zikir bagimu. Al-Quran itu zikir, isinya peringatan-peringatan untukmu. Wali qaumika, dan peringatan bagi kaummu. Nabi Muhammad yakin benar dengan ayat ini, bahwa Quran itu isinya peringatan, isinya zikir, peringatan-peringatan. Dan untuk kita umatnya, Quran sebagai peringatan. Di ujung ayatnya, andai ada seorang hamba tidak mau menjadikan Quran sebagai peringatan, tidak ditadaburi, tidak dipelajari, ditelaah, tidak dihayati, bahkan tidak diamalkan, Allah katakan di ujung ayatnya, wasaufa tus'alun, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Wahai saudara sekalian, tolong camkan ayat ini. Kelak kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah tentang Al-Quran. Sudahkah Anda mentadaburi Al-Quran? Sudahkah hati Anda bersih dengan Anda mentadaburi Al-Quran? Maka di ayat sebelumnya, masih di surat Az-Zukhruf tadi 43, tadi ayat 44, coba mundur ke ayat sebelumnya, ayat 36 dan 37. Sudah diperingatkan, hayo kita kembali kepada Quran. Mari kita tadaburi Al-Quran. Tapi enggan mentadaburi Al-Quran. Bahkan berpaling dari Al-Quran. Apa yang terjadi? Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Siapa yang berpaling dari zikir ar-Rahman, yaitu Al-Quran. Yaitu orang yang tidak mentadaburi Quran. Berpaling dari aturan Al-Quran.
Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami biarkan setan selalu mengikutinya, menyesatkannya, dan setan menjadi korinnya, menjadi bala tentaranya, menjadi teman karibnya. Terus ikut. Apa yang celaka? Celakanya setan itu terus menghalangi manusia dari jalan lurus. Tapi orang yang tidak mentadaburi Quran tidak pernah merasa dirinya sesat. Bahkan merasa dapat petunjuk. Lihat ayat ke-37-nya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Mereka merangka setan-setan itu benar-benar senantiasa menghalangi manusia yang lari dari Al-Qur'an, dari jalan lurus. Wa yasabuna annahum muhtadun. Tapi orang yang tidak mentadaburi Quran itu merasa dirinya dapat petunjuk. Ini celakanya saudara sekalian. Ibu-ibu mau tetap di situ. Afan Ibu, tolong admin kepada para peserta yang sedang menyimak, tolong supaya dijaga agar tidak mengganggu kajiannya. Kembali di ayat ini jelas sekali. Orang-orang yang lari dari Al-Quran, Allah jadikan setan yang menjadi korinnya. Dan korin itu menghalangi dia dari jalan lurus. Maka ketika ada Al-Quran disampaikan kebenaran, dia tolak. Apalagi kalau menyangkut kepada apa? Merugikan dirinya. Kita lihat di negara kita, di dunia manapun. Orang-orang yang tidak suka dengan Quran. Apalagi kalau Quran menghambat karirnya, Quran menghambat kedudukannya, Quran menghambat keinginannya. Langsung tidak benar Quran itu. Bandingkan dengan orang-orang beriman. Dia meyakini Al-Quran dengan keyakinan sepenuhnya. Kalau itu pun berat baginya, merugikan untuknya, satu kalimat yang keluar dari lisannya, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Orang itu pasti bersih hatinya. Ini terapi yang paling utama, saudara sekalian. Dan sekali lagi, yang paling utama, Al-Quran. Jadi Allah turunkan Quran sebagai apa? Sumber kemuliaan. Yang isinya peringatan-peringatan. Al-Anbiya, surat 21, ayat yang ke-10. Surat 21 Al-Anbiya ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum." Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terhadap peringatan bagi kamu, sumber-sumber kemuliaanmu. Afala ta'qilun, apa kamu tidak menggunakan akalmu? Kamu tidak mencoba mengerti Al-Quran, tidak mencoba mentadaburi Al-Quran. Quran itu suatu peringatan yang memiliki keberkahan yang telah Allah turunkan. Apakah kamu mau mengingkarinya? Masih di surat yang sama, Al-Anbiya, tadi ayat 10. Sekarang ke ayat 50. Ayat 50. Wa hadza dzikrum mubarak anzalna. Dan Al-Quran ini adalah suatu peringatan yang memiliki keberkahan. Bagaimana mungkin seorang hamba akan berkah kalau tidak mentadaburi Al-Quran? Apalagi membenci Al-Quran. Inilah Al-Quran, penuh dengan keberkahan. Telah Allah turunkan. Afa antum lahu mungkirun. Maka apakah kamu akan mengingkari Al-Quran? Sebuah pertanyaan yang sangat tegas. Apakah kamu mau mengingkari Al-Quran? Monggo. Kalau Anda mau mendengar Al-Quran, silakan. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat bernama Thalhah bin Musarrif, ketika dia sedang berbincang dengan sahabat yang lain, di antaranya adalah Abdullah bin Abi Aufa. Dia bertanya kepada sahabat Rasulullah Abdullah bin Abi Aufa, "Hal awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apakah Rasulullah pernah berwasiat? Apakah Rasul berwasiat? Maksudnya berwasiat dengan harta? Faqala la. Tidak, Rasul tidak pernah berwasiat dengan harta. Faqultu, maka aku bertanya, falima kutiba 'alal muslimin al-wasiyah? Lalu kenapa orang-orang muslimin diperintahkan saling berwasiat? Saling memberi nasihat.
Apa jawaban Abdullah bin Abi Aufa? Abdullah bin Abu Aufa mengatakan dengan satu jawaban. Awsa bi kitabillahi azza wa jalla. Umat Islam diwajibkan untuk saling berwasiat dengan kitab Allah azza wa jalla. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dari Al-Irbad Ibnu Syariyah, Abu Najih Al-Irbad Ibnu Syariyah, dalam hadis yang cukup panjang. Di ujung daripada hadis, Rasulullah SAW berwasiat, siapa yang ingin nanti di akhir zaman tidak terjadi perceraian, tidak terjadi cerai-berai sesama muslim, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ur rasyidin, penerusku yang telah mendapatkan petunjuk, yang telah mendapatkan ilmu. Rasyid, yang terpimpin, yang terbimbing. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigit erat-erat sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dengan gigit gerahammu, dengan gigi gerahammu. Yang aku telah tinggalkan dua perkara. Jika engkau tinggalkan, jika engkau berpegang kepada dua perkara ini, selamat dunia akhirat. Al-Quran, Al-Hadis, Al-Kitab, As-Sunnah. Ini saudara, ini penawar penyakit hati. Anda lakukan itu, dijamin oleh Allah, tenang hatinya. Ayat-ayat sudah dibuktikan tadi. Dalil-dalilnya mutawatir, jelas. Al-Quran diulang-ulang tadi. Tenang hati dengan Al-Quran. Tentram hati dengan Quran. Tapi Quran bukan cuma sekedar dibaca, tapi ditadaburi. Andai kita mampu melakukan itu, insya Allah Ibu. Sebagaimana jaminan Allah tadi. Tenang hati kita. Tentram hati kita. Tenang dan tentram hati kita. Karena sadar betapa penting kita berpedoman dengan Quran. Dan sudah dijelaskan berulang-ulang. Quran obat penyakit penawar bagi segala penyakit yang ada di dalam hati. Maka biasakan kita untuk senantiasa tadabbur Al-Quran. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Dan sepertinya pertemuan ini saya khusus membahas Al-Quran. Karena betapa penting ini. Di zaman sekarang ingat kata Rasul. Akan datang nanti umat zaman setelahku. Orang-orang yang membaca Al-Quran, pandai membaca Quran, cuma lewat di kerongkongan, tanpa pernah ditadabburi, nggak pernah dihayati, boro-boro dipelajari, apalagi diamalkan. Akhirnya Islamnya melesat dari jiwanya, seperti anak panah melesat dari busurnya, bahkan tidak pernah kembali lagi kepada akidah yang benar. Apa sebabnya? Berpaling dari Al-Quran. Saya tutup dengan rangkaian ayat Al-Quran. Dua buah ayat Al-Quran. Di surat Fatir, surat 35, ayat 29, dan ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innalladzina yatsluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Selalu. Membacanya di sini Allah tidak perintah dengan yakra'un. Coba perhatikan ayatnya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatsluna, mereka selalu membaca kitab Allah, kitab Allah. Tetapi membaca dengan yatslun, bukan dengan yakra'un. Apa bedanya? Kalau yakra'un, ikra, cuma sekedar dibaca. Tadi lewat kerongkongan, suaranya bagus, sudah nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau yatslun, mereka membaca dengan mentadaburi, menghayati, memahami, merenungi untuk bisa diamalkan. Maka inilah yatsluna kitab Allah. Kalau orang mentadaburi Quran, pasti wa aqamus salat, salatnya tegak. Nggak mungkin salatnya bolong-bolong, nggak mungkin salatnya rusak. Yatsluna kitab Allah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan dia nggak akan bakhil, dia akan berinfak dengan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, tapi tidak riya. Apa yang diharapkan semuanya itu? Yarjuna tijaratan lan tabur.
mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi ketika kita tadabbur Al-Quran, belajar Quran, menghayati Quran, Anda sedang berdagang dengan Allah, nggak bakal rugi. Pasti dikasih pahala melimpah ruah, dikasih petunjuk, dikasih rahmat dan barokah. Bahkan hidup Anda menjadi tenang. Apa sih yang mereka harapkan tadi? Perdagangan yang nggak rugi itu apa sih? Ayat ke-30-nya. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Supaya Allah memberikan kepada mereka pahalanya. Yazidahum min fadli. Sudah begitu ditambahkan lagi dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya dia Allah Ghafurun syakur, maha mengampuni, maha mensyukuri atas perbuatan hambanya. Kalau hambanya mentadaburi Al-Quran, mempelajari, mendirikan sholat, kemudian hambanya juga betul-betul mengikuti juklak dan petunjuk Al-Quran, insya Allah, Allah mensyukurinya dengan membalas dengan balasan berlipat ganda pahala, ditambah lagi dengan karunia, dan Allah pun memberikan ampunannya, dan Allah akan selalu mensyukuri hambanya, yaitu dengan dilimpahkan rahmat dan barokah baginya. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Kali ini kita baru membahas satu. Terapi penyakit hati. Satu, karena ini penting dan sungguh sangat penting. Di mana zaman sekarang umat Islam sudah banyak mengabaikan Al-Quran. Semoga tidak dengan kita. Mentadaburi Al-Quran. Menghayati, mempelajari, merenungi Al-Quran. Jaminannya tadi, hatinya tenang, hatinya tentram. Insya Allah, semoga kita mampu untuk selalu merenung. Dengan cara apa? Hadir di majelis taklim seperti ini. Yang disampaikan dalil-dalil. Kita sama-sama membaca Al-Quran. Kita sama-sama mentadaburi. Kita sama-sama merenungi. Akhirnya tahu maknanya. Semoga menjadi bekal ilmu dan kita tanamkan di dalam diri kita. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakallah khairan Ustadz. Alhamdulillah, berarti orang Indonesia selama ini familiarnya, ayo kita tilawah. Kalimatnya pakai redaksinya tilawahnya sudah benar, tapi maknanya yang belum benar ternyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa mentadaburi Al-Quran dan mengerti isinya hingga penyakit hati hilang di hati ini. Izin bertanya Ustadz, amin. Bismillah. Ada orang udah sepuh, udah lansia, tapi tuh belum mau. Lebih cepatnya tidak mau mungkin ya. Dari muda tuh udah bisa baca Quran, tapi kayak ketutup hatinya gitu di masa tuanya. Dan belum mau sholat 5 waktu ke masjid, sholatnya di rumah. Tapi kalau tahajud rajin. Kalau diingatkan suka nggak terima. Itu di bagian mana Ustadz salahnya? Ada yang belum benarnya di bagian mana? Yang belum benar pertama itu tadi, nggak tadabbur Quran. Dengan tidak tadabbur Quran, semuanya jadi berantakan. Tadi sudah dikatakan, surat 41 ayat 41. Innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'adhum. Yaitu sesungguhnya orang yang mengingkari Al-Quran ketika telah datang kepada mereka. Mereka mentengkarinya, tidak mau mentadaburnya. Pasti urusannya celaka. Padahal dia sudah baca Quran. Iya, cuma bisa baca, tapi nggak paham. Sedangkan Quran tadi pedoman hidup, pelajaran, peringatan, yang maknanya sebegitu banyak, belasan ayat sudah kita uraikan tadi. Tapi dia rajin sholat malam, Ustaz. Saya buatkan contoh, maaf ini. Anda seorang laki-laki, katakanlah laki-laki yang memang tugasnya mencari nafkah ke kantor. Apa? Hukumnya pakai celana dan pakai baju. Wajib. Pakai dasi, baik yang kupu-kupu maupun dasi ini, pakai kaos kaki, kaos dalam, apa hukumnya? Sunnah. Anda nggak pakai dasi, nggak apa-apa, cuman kurang rapih saja. Anda nggak pakai, apa misalkan lagi, kaos dalam nggak apa-apa, paling cuman kalau keringatan nggak nyaman aja di pakaian luarnya. Anda nggak pakai celana dalam, nggak apa-apa. Anda nggak pakai kaos kaki, nggak apa-apa. Nggak nyaman aja bagian anggota dalamnya. Tapi tertutup. Ini aneh. Sholat wajib itu adalah bagian yang wajibnya. Yang menutupinya wajib. Adapun yang sunnah itu aksesoris untuk lebih bagus. Anda pakai kaos kaki, Anda pakai dasi, itu cuma sunnah.
Ibadah sholat malam, tahajud, meskipun penting, itu sunnah. Jadi Anda aneh ke kantor pakai kaos kaki, pakai celana dalam, tapi nggak pakai baju, nggak pakai celana, pakai dasi. Aneh nih orang. Aneh ada orang bisa sholat malam, kok nggak sholat wajib. Sama tadi, dia pakai dasi tapi nggak pakai baju, nggak pakai celana. Wajibnya ditinggalin, sementara sunnahnya dibela. Kenapa? Karena nggak tadabbur Quran. Sehingga dia nggak paham makna sholat wajib itu apa. Penutup tadi sudah saya sampaikan, surat 35 ayat 29. Orang yang tadabbur Quran nggak mungkin ninggalin sholat. Baik wajib maupun sunnah. Tapi orang yang sholat malam karena nggak tadabbur, tuh akhirnya Quran yang nggak ditadaburi, boro-boro dibaca pun tidak mau. Kemudian apa? Sholatnya ngawur, malah sholat malam yang rajin. Karena tidak tadabbur Al-Quran. Ini salah satu penyebab utamanya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, kalau hanya mendengarkan ceramah dari para ustadz, sudah masuk dalam mentadaburi Al-Quran atau belum? Karena bila kita hanya baca artinya sendiri, kadang-kadang masih belum paham. Di saat Anda baca sendiri, bacalah dan artinya baca. Dan saya yakin banyak nggak pahamnya, betul. Terutama kalau terkait dengan hukum, dengan syariat, dengan ketetapan, dengan ubudiyah. Anda sulit untuk bisa paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikir, yaitu ahli Al-Quran, jika kamu tidak mengetahui. Catat apa yang Anda tidak paham. Adapun ketika hadir di kajian, menyimak, tolong menyimak jangan hanya mendengarkan, tapi tulis. Ketika dibacakan Quran, simak ayatnya. Anda ikut buka ayatnya. Pelajari baik-baik. Anda sedang tadabbur. Meskipun maaf, saya hanya menunjukkan ini ayatnya nomor sekian, ini suratnya, ini ayatnya. Yuk, saya jelaskan, saya bacakan, saya terangkan, lalu kemana lagi arahnya, bagaimana tafsir dengan Quran yang lain, bagaimana tafsir dengan Al-Hadis. Maka Anda mengikuti, Anda sudah bagian dari tadabbur. Insya Allah. Artinya, teruskan yang seperti ini. Anda mentadaburi. Anda mentadaburi. Karena kalau yang seperti ini ditadaburi sendiri, nggak akan paham. Maka cukup saat membaca, baca artinya. Kalau tidak paham, kumpulkan pertanyaan. Fas'adu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli Quran. Maka dikatakan ahli zikir. Bukan orang yang ahli zikir. Zikir terus geleng-geleng kepalanya. Zikir majelis Rasulullah. Hanya zikir setiap saat. Zikir rame-rame. Zikir ke Monas. Zikir 1000 kali. So ini. Bukan. Zikir yang dimaksud tadi jelas. Al-Quran. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita kan ikut kajian one day one juice gitu ya Ustadz misalnya. Jadi kan setorannya kan baca aja. Nah kalau sambil membaca terjemahannya kan itu berarti udah masuk tadabbur ya Ustadz. Yang kedua, adakah info kalau orang meninggal itu harus didoain di kuburnya bagian atas kepala dengan sholawat atau bagaimana? Itu pertanyaan. Baik. Saudara sekalian, semoga dirahmati Allah. Ketahuilah, sekali lagi, Al-Quran, pedoman hidup kita, yang harus kita tadabburi, tidaklah cukup hanya sekedar dijadikan menjadi bacaan. Kalau Anda ikut grup one day one juice, betul bagus supaya hatam tiap hari. Ada 30 orang, satu orang satu juz, sehingga 30. Tapi bukan seperti itu caranya. Nggak pernah ada diajarkan dari Nabi. Bahkan sahabat ingin menghatamkan Quran, lebih dari itu. Rasul katakan memang sebulan sekali. Mereka itu mampu dan mereka tahu, paham. Kita nggak pernah diperintahkan harus hatam sebulan sekali. Enggak. Cuman perintah Rasul kepada Abdullah bin Amr bin Al-As yang ingin menghatamkan sesering mungkin, bahkan tiap malam dikatakan sebulan sekali aja. Paham betul apa yang mereka baca. Lah kalau kita one day one juice, sekali lagi tujuannya bagus, menggemarkan orang baca Quran. Tapi maaf, apa yang akan terjadi di sana? Baca kadang-kadang bacaannya, tahsinnya belum tentu benar. Dan itu pun terkadang hanya lapor saja. Saya sudah baca. Maka ada ketuanya dari 30 orang itu. Nanti lapor. Saya sudah baca. Ini ada yang belum baca berhalangan. Siapa yang mau? Lalu kemudian apa? Seakan-akan dilemparkan ke publik. Saya yang baca. Saya. Nanti jadi khatam satu grup. Bukan begitu caranya.
Bukan begitu cara mentadaburi Quran. Dan tidak perlu kita mengoyo menghatamkan Quran dalam 1 bulan. Nggak hatam tidak ada masalah. Yang penting tadi coba tadaburi. Bacalah artinya. Kalau tadi one day one juz sambil membaca artinya, insya Allah baru mengetahui arti. Belum sampai tadabur. Karena tadabur itu apa? Mempelajari, menghayati, memaknai. Akhirnya apa yang terjadi? Saat itu kemudian meyakini lalu untuk diamalkan. Maka sekurang-kurangnya lumayan. Kalau sudah membaca kemudian mentadabur, kemudian membaca artinya, minimal sudah menuju kepada Allah tadabur. Meskipun baru sekedar ngerti artinya. Tapi boleh jadi belum paham makna secara keseluruhannya. Ustadz, apakah orang yang sudah mati di atas kuburannya memang harus dibacakan sholawat, dibacakan surat anu, 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 dan anu? Didoakan di depan, di atas kepalanya dengan doa ini, surat ini, itu. Ada hadis, tapi hadisnya dhaif, sangat lemah. Perintah untuk membacakan surat Yasin. Baik yang baru mati di rumahnya atau sudah di kuburannya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Hibban. Tapi hadis ini dinyatakan hadis yang dhaif. Disampaikan tapi untuk memberitahu, dhaif dari sahabat Ma'qil bin Yasar. Nabi SAW bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah orang-orang yang sudah mati di antara kalian Yasin. Atau orang-orang yang mau mati di antara kalian Yasin. Tapi hadis ini dhaif. Hadis dhaif tidak bisa menjadi hujjah. Lalu bagaimana? Doakan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madghalahu wa ghasilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Sebagaimana doa menyolatkan jenazah. Anda ziarah kubur sama seperti itu. Boleh. Boleh sekali. Atau ketika ziarah kubur, doa yang dicontohkan Rasul dari Abdullah bin Mas'ud. Assalamualaikum ya ahlad diyar qaumul mu'minin wal muslimin. Inna insyaallahu ta'ala bikum lahikun. Nas'alullahu lana walakumul afiyah. Ini doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ketika kita sudah sampai di atas kubur. Dan kita kenal siapa orang yang di atas kubur itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yaghfirullahu lana walakum. Kami mohon ampunan kepada Allah untuk kamu dan untuk kami. Antum salafuna wa nahnu bil asar. Engkau telah mendahului kami, wahai ahli kubur. Aku pun nanti satu ketika akan menyusul kamu. Singkat, jelas, padat. Nggak ada perintah dari Nabi dibacakan ayat, surat, apapun di atas kubur atau di hadapan orang yang sudah mati. Allahu a'lam. Hadis tentang tadi, dhaif. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalnya di komplek itu kan ibu-ibu suka bacanya yasinan terus. Itu cara kita apa ya? Setelah dapat ilmu ini, Bu jangan yasin aja, kita baca yang lain. Kalimat yang enaknya itu bagaimana ya Ustadz, yang karena sudah kebiasaan lama gitu ya. Jadi terhadap sesuatu yang baru kan kadang agak-agak bagaimana gitu Ustadz, kalimat yang baiknya. Untuk mengajak itu sulitnya luar biasa. Saya pribadi mengalami secara nyata langsung. Saya tinggal di suatu tempat dari tahun 2009. Saya berpindah di satu tempat, lalu saya ke suatu tempat yang di situ banyak sekali tradisional. Qadarullah ada salah satu orang yang memiliki harta lebih, kemudian memberikan wakaf tanahnya, dibuatkan masjid, kemudian dari nol di situ dibina, orang-orang yang sudah satu jalan kita sama-sama bina. Tapi di sekelilinginya adalah masjid-masjid yang tradisional. Yang tadi setiap Jumat pasti bacanya Yasin, tahlil, dan seterusnya. Kami mencoba masuk pelan-pelan, luar biasa. Dakwah, ayo kita ajak, ada kajian, kita datangi di masjid mereka, kita adakan kajian-kajian. Tapi kebaca akhirnya, wah Ustadz ini ujung-ujungnya ngelarang Yasinan, ngelarang tahlilan, mentah. Sulit. Kenapa? Kita menyampaikan kepada orangnya, mereka percaya dengan gurunya. Gurunya mengajarkan mati-matian. Kami menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tidak langsung itu bid'ah dolalah sesat. Kami tidak pernah menyampaikan dengan cara seperti itu. Tapi dengan cara yang lebih halus.
Mari kita kembali kepada sunnah Nabi. Ikutilah contoh Nabi. Ini yang dibaca Nabi. Mari kita tadaburi Al-Quran. Dan tidak ada ibadah khusus di malam tertentu, di hari tertentu, acara tertentu. Ayo mari kembali kepada Nabi. Cara seperti ini. Ada yang betul-betul berubah. Alhamdulillah ada. Ya paling cuma 5% dari penduduk yang ada barangkali. Meskipun alhamdulillah di masjid kami termasuk salah satu yang paling rame ibadahnya di situ. Kajiannya paling rame. Insya Allah. Tapi tetap yang sekitarnya ada yang mengikuti juga hanya sekedar ikut-ikutan. Nanti ngaji itu ikutin lagi seperti itu. Itulah manusia. Apalagi cuma sekali dua kali mengingatkan. Sulit. Karena yang bisa mengingatkan adalah diri sendiri. Ada kemauan. Betul. Karena itu sudah mendarah daging. Berat luar biasa. Tapi kita tidak perlu buat putus asa dan tidak suzon terus. Kita ajak terutama yang keluarga dekat lebih dulu. Orang-orang yang dekat dengan kita. Kita ajak dalam kebaikan. Kita sampaikan dalam kebaikan. Jangan kita kemudian dalam kata-kata yang kurang baik. Dengan kata-kata yang halus. Dengan kata-kata yang baik. Ya meskipun kalau saya rasakan di sini saya dari tahun 2009. Sekarang 2024. Mungkin nggak sampai 10%-nya dari seluruh penduduk lokal di sini yang mau ikut. Mungkin nggak sampai. Saya kira nggak sampai. Kecuali orang-orang yang memang di samping ikut kajian di kita, dia juga mencari. Dia terbuka wawasannya. Akhirnya sama-sama berjuang. Tapi kalau yang tidak pernah mau ngaji keluar, yang hanya itu, tempatnya itu, dan ritualnya itu, ya itu terus. Ya tiap hari. Tiap pekan pasti ada kajian ibu-ibu yang seperti itu. Yang dibaca pertama, ya itu lagi. Yasin. Itulah mereka. Saya tidak melarang mereka, tentu saja. Kalau melarang pasti akan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Ya biarkan, tapi saya tidak mengikuti mereka. Dan kalau diperintah, diminta untuk mengisi kajian, yang isinya kajian itu, saya katakan maaf, silahkan bisa mencari pengkajian yang lain. Kita tolak dengan cara halus, kita sampaikan dengan cara halus. Kalau itu sudah tidak mampu lagi, minimal doa kita jangan lepas, ya Allah. Berikan petunjuk kepada saudara-saudaraku sesama mukmin agar berada di atas jalan yang hak, mengikuti sunnah Nabi. Ingat tadi, surat 25 ayat 27-28. Penyesalan terbanyak manusia di padang mahsyar ketika di dunia nggak mengikuti Nabi. Monggo nanti periksa lagi surat 25, Al-Furqan 27, 28 sampai 29 tadi. Wallahu a'lam. Demikian. Ya berarti ketika merasa benar dan ya selama ini kalau ditanya kemana ibu ngaji, ya ngaji. Nah, ya kan berarti memang kita tuh perlu menuntut ilmunya tuh nggak satu tempat atau bagaimana Ustadz? Karena kan kalau tadi disampaikan tempat itu lagi ya, semerasanya saya sampai saat ini saya benar gitu loh. Saya tidak menyalahkan mereka dalam arti kata karena memang kemampuan mereka. Mohon maaf, saya tidak, demi Allah saya tidak merendahkan. Ya mereka rata-rata ibu-ibu yang di kampung itu yang sudah tradisional, yang memang ritualnya adalah sebagai ibu rumah tangga. Maaf, secara pendidikan juga bukan strata yang lebih tinggi. Ya hanya itu, dan itulah kemampuan. Saya hanya berdoa, semoga Allah maafkan karena ketidakmampuan mereka. Semoga Allah maafkan karena ketidakmampuan mereka. Lain perkara kalau Anda punya ilmu, tadi yang saya katakan. Anda punya ilmu kok. Anda sarjana kok, Anda S2 kok, Anda sukses di dunia kok, ilmunya Anda berkembang kok. Tapi kok nggak mentadaburi Quran, nah ini yang berat. Mereka-mereka yang sudah seperti itu, dan kesehariannya itu. Dan betul, merasa sudah cukup bagi saya. Mau kemana Bu? Mau ngaji? Betul, ngaji. Padahal ngaji, saya ingat guru saya dulu mengatakan, ngaji itu bukan sekedar baca Quran. Ngaji itu maknanya dalam mengatur jihad. Disingkat ngatur jihad. Bagaimana kita berjihad? Mentadaburi Quran bagian dari jihad. Meyakini Quran bagian dari jihad. Mempelajari bagian dari jihad. Meyakini bagian dari jihad. Mengamalkan inilah jihad yang sesungguhnya. Tanpa kita mentadaburi, mempelajari nggak bisa. Akhirnya apa? Jadi ritual. Betul kalimatnya. Mau ngaji. Mau ngapain? Iya yang ngaji ini. Yang ngajinya nyanyi-nyanyi, sholawatan ini. Ya seperti itulah. Dan tiap pekan ya pasti ada. Sekali, sehari, 2 hari kadang-kadang. Ada orang mau pindah ini. Ngajinya itu sama-sama. Nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada modifikasi, itu terus yang dibaca. Mereka merasa nyaman. Ya, semoga Allah berikan ampunan bagi orang-orang yang tidak mampu. Tapi yang sedang saya gugah di sini adalah kita yang hadir di sini. Saya yakin kita mampu. Kita punya ilmu, kita punya kemampuan, tinggal kita punya kemauan. Wallahu a'lam. Demikian.
Pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan bacanya masih terbata-bata ya Ustadz ya. Masih belajar tahsin lagi namanya. Alhamdulillah Allah berikan pencerahan setelah kita berumur. Bagaimana cara kita mentadaburi pelan-pelan sedangkan baca kadang kita nggak paham. Tapi dengan tetap ngaji begini, apakah dengan satu dua yang kekurangan kita masih ada salah mentadaburi, Allah memaafkan kita, ya mohon maaf, benar-benar baru membacanya aja terbata-bata tuh baru mulai sekarang gitu. Kurang lebih pertanyaan ini maksudnya seperti itu. Baik, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ketika kita mampu baca Quran, bahkan masih terbata-bata, kalau itu kita sungguh-sungguh punya niat serius, bukankah yang terbata-bata mendapat pahala dua? Rasulullah SAW bersabda dari Ummul Mukminin, dan hadis ini sahih, Bukhari Muslim. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil akan. Subhanallah. Lalu bagaimana? Wal barati wa yatasaqqaqu fihi wa huwa alaihi syaqun. Dan orang yang masih terbaca-baca dan membaca Qur'annya masih tergagap-gagap dan dia terbata-bata susah membacanya, falahu ajran. Dia dapat pahala dua. Pahala kesungguhannya, pahala semangatnya, pahala dari seriusan membacanya. Dua. Gak usah khawatir. Meskipun Anda tergagap, perbaiki tahsinnya nanti dengan guru tahsin, tapi meskipun tergagap, Anda nggak tergagap ketika baca terjemahannya. Terus baca terjemahannya. Sehingga dari situ minimal tahu artinya, minimal dulu. Kalau Anda bingung, Anda tidak paham, catat itu. Ayat apa, surat berapa, ayat berapa, tentang apa. Tanya, fas'adu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir jika mereka tidak mengetahui. Jika kamu tidak mengetahui. Demikian. Wallahu a'lam. Jadi jangan putus asa. Bismillah. Tiap orang punya kekuatan. Alhamdulillah tadi, meskipun di usia tua sudah kembali mau menuju ke jalan Allah, mau hijrah ke jalan Allah, mau mentadaburi Al-Quran, jauh lebih baik daripada Anda tidak pernah mau punya usaha. Insya Allah, semoga Allah mudahkan untuk yang bertanya. Demikian. Pertanyaan terakhir, apakah ada surat-surat tertentu yang dibaca pada hari tertentu, misalnya Al-Kahfi itu pada malam Jumat atau hari Jumat, kemudian ada surat-surat Quran yang lebih diutamakan kita pelajari terlebih dahulu, mengingat di sini dia tersiratnya usia tuh sudah sepuh gitu Ustadz. Mohon maaf ya, ini kita banyakkan ibu-ibu di atas 40 dan 50-an Ustadz. Mohon maaf sebelumnya. Jadi begini, saudaraku seiman, para wanita yang sudah di atas 40, 50, bahkan 60, atau bapak-bapak, jangan berkecil hati. Apakah ada surat-surat tertentu yang utama, ayat-ayat tertentu yang utama? Ada. Ayat kursi itu utama, Anda harus hafal. Karena dibaca tiap selesai sholat. Abu Umamah menyampaikan, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut." Siapa yang senantiasa membaca ayat kursi di belakang setiap selesai rangkaian sholat fardu kamu, maka tidak akan ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Ayat kursi, ayat-ayat yang utama. Kemudian Anda bisa baca nanti setelah ayat kursi sebelum tidur, Al-Baqarah. 2 ayat terakhir, 285, 286. Utama, hafalkan. Kemudian bangun tidur, Ali Imran. Dari ayat 190 sampai 194 boleh, atau sampai 211 ayat boleh, silakan hafalkan. Itu dibaca tiap bangun tidur. Kemudian ayat-ayat tertentu yang memang Rasul nggak pernah tinggalkan bacaan. Apa itu? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang selalu beliau baca setiap selesai dzikir setelah sholat, setelah ayat kursi. Di waktu dzikir pagi dan petang selalu dibaca bahkan 3 kali, 3 kali, 3 kali.
Ini jangan ditinggalkan, surat-surat yang jelas. Kalau Rasulullah sholat qobliyah subuh sering membacanya Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kalau Rasulullah SAW kemudian sholat subuh, Rasul kemudian hari Jumat sering membaca Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Ada surat-surat tertentu, silakan. Tapi pada prinsipnya semua Quran itu adalah syifa, obat, pelajaran, dan itu baik. Jangan dipilah-pilah. Baca khatam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, baca lagi dari awal. Terus begitu. Kecuali ada kekhususan, Anda merasa diganggu dalam rumah Anda, ada gangguan-gangguan setan, seakan-akan ada penampakan ini dan itu. Baca Al-Baqarah, khatamkan 1 hari, khatam 1 hari. Di rumah itu, Anda sendiri yang membaca. Tambahkan lagi Ali Imran, itu yang disebut Rasul Zahrawain, 2 surat yang panjang, yang kelak nanti di yaumil akhir, akan datang seperti formasi burung yang sedang menaungimu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Silahkan. Adapun surat Al-Waqi'ah katanya dibaca sebelum tidur, surat Al-Mulk katanya dibaca sebelum tidur, surat Al-Kahfi katanya dibaca di hari Jumat. Surat Al-Kahfi dibaca di hari Jumat, memang para ulama beda pendapat. Tapi hadis-hadis itu, kalau hadisnya berdiri sendiri, hadisnya kebanyakan dhaif. Tapi dari hadis itu digabungkan dari dhaif, saling menguatkan satu sama lain, maka kedudukannya merujuk kepada hasan. Maka ada yang mengatakan hadis dhaif menuju kepada hasan. Ada yang mengatakan tetap dhaif. Maka sebagian ulama mengatakan nggak mengamalkan itu lebih utama, lebih selamat. Mengamalkan silakan saja. Yang penting Anda paham. Yang paling utama bukan membaca Al-Kahfi 1-110. Anda hafalkan 10 ayat pertama. Anda hafalkan 10 ayat terakhir Al-Kahfi. Maka Anda akan terjauh dari fitnah kubur dan fitnah Dajjal. Baca Al-Mulk setiap sebelum tidur, tidak ada dalilnya yang diperintahkan Rasul. Hanya khabar sahabat. Sahabat bercerita, ada sahabat yang bermimpi bahwasanya dia mati, kemudian ketika mati terbebas dari azab kubur, karena rupanya selalu membaca surat Al-Mulk tiap sebelum tidur. Rasulullah kemudian tidak melarang, tidak memerintahkan. Rasul tawakuf, diam saja. Tandanya boleh, ya silakan. Tapi jangan cuma dibaca, pahami maknanya Al-Mulk itu apa. Itu sebaiknya. Jadi saya secara pribadi, dan saya mengharap, ayolah, nggak usah pilih surat-surat tertentu lah. Rasul nggak begitu kok. Kecuali ada dalil yang jelas tadi surat-surat yang dibaca kapan, untuk apa, dan seterusnya. Adapun seperti Al-Kahfi, kemudian Al-Mulk, kemudian Al-Waqi'ah yang katanya harus tiap hari dibaca, Al-Mulk sebelum tidur, Al-Kahfi Jumat. Ini sama sekali dalilnya bukan perintah yang langsung dari Nabi. Maka tinggalkan itu, jauh lebih selamat dibandingkan Anda mengamalkan. Kalau toh mengamalkan, tidak mengapa. Yang penting jangan cuma ritual baca tok yang nggak ngerti apa-apa artinya. Demikian. Jadi tadi ayat kursi tolong dihafal. Al-Baqarah 285, 286 tolong dihafal. Ali Imran 190-194, 5 ayat tolong dihafal. Karena ini tiap hari dikonsumsi, dibaca oleh Rasul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, nggak usah tolong dihafal, insya Allah sudah pada hafal. Insya Insya Allah. Allah. Termasuk di sini Kemudian, ketika sakit dibacakan surat Yasin dan Al-Fatah. Itu enggak ya Ustadz ya? itu dia, itu juga tidak ada dalilnya. Kenapa mesti harus Yasin? Kenapa Al-Fatah? Karena ternyata, maaf, ada hadis maudhu, palsu. Segala sesuatu itu ada jantungnya. Jantungnya Al-Quran itu Yasin. Maka itu tentang kemenangan. Apa kaitannya dengan sembuh dari sakit? Surat Al-Fatih itu berita bahwasanya Rasul telah dapat ampunan dari segala kesalahan. Surat Al-Fatih itu berita bahwa orang-orang sahabat Rasul itu pada masuk Islam ketika itu menjabat tangan Rasul dalam rangka berbaiat. Yang baiatnya bagus untuk dirinya. Yang melepaskan baiat ya kesalahannya untuk dirinya. Dan seterusnya. Itulah dia. Jadi di sini seyogianya jangan dijadikan hanya sekadar bacaan, ritual, hanya rutinitas, tapi tanpa makna. Tapi maknai, tadabburi,
hayati yang insya Allah kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Demikian insya Allah kita jumpa kembali pada pekan depan. Kita masih lanjutkan terapi dari penyakit hati. Insya Allah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik kepada Alhamdulillah. para jamaah. Saya mohon pamit lebih dulu Umu. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, insya Allah lanjutan dari kajian kita pada siang hari ini akan kita lanjutkan di hari Kamis pekan ke depan dengan tema yang sama, masuk ke poin yang kedua. Insya Allah rekaman kajian kita pada siang hari ini akan dibagikan di grup WhatsApp Majelis Ta'lim Qalbun Salim dan bisa diputar kembali di YouTube Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Marilah sama-sama kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.